Siapa yang bisa mendeteksi atau mengetahui atau mencari penyebabnya? Kenapa kita itu ada masalah dalam hidup dan kenapa kita itu, ini agak aneh yang kedua, tapi nggak apa-apa kita pikirkan. Kenapa kita nggak ada masalah dalam hidup? Ternyata penyebabnya sama. Kita bermasalah dalam hidup dan kita tidak menghadapi masalah dalam hidup, ternyata penyebabnya sama. Ayo semuanya mikir. Kalau sekarang nggak bisa jawab, berarti soal orang hebat, nggak pernah punya masalah. Ayo apa kira-kira? Ternyata penyebabnya sama. Kalau kita punya masalah dalam hidup dan kita nggak punya masalah dalam hidup, ternyata penyebabnya sama. Ayo yang di rumah juga boleh jawab, karena saudara Eki yang jadi operatornya bisa ikut membacakan. Ayo, 1-2 orang coba, jangan diam. Kenapa? Karena hidup. Mungkin bingung aja nih Pak Ijunya. Karena hidup. Oke, nggak apa-apa, saya jawab. Satu lagi, yang lain siapa? Respon. Oke, tapi sebelum respon itu loh, kok masalah itu muncul? Pola pikir. Udah ya, karena hidup, respon, pola pikir. Belum Perbuatan. Proses. Perbuatan. Hampir betul. Proses itu nanti setelah ketemu ini. Nah, ini yang betul. Keinginan. Saudara renung. Semua masalah yang kita hadapi, ringan maupun berat, kecil maupun besar, ternyata karena aku ingin. Siapa pernah punya masalah, ingin SMS atau WhatsApp seseorang? Nah, ada berapa HP itu apa namanya yang ketik terus keluar kata yang lain itu? Pokoknya begitu lagi. Loh, begitu terkecil baru sadar. Loh, ini kata apa? Ayo, yang terima bisa maafkan nggak? Tergantung orang. Ayo, yang terima rata-rata tidak. Alasan aku nggak sengaja kok. Saudara perhatikan, hanya gara-gara ingin SMS, tahu-tahu ada typo di HP kita, loh, keluar kata yang kita nggak maksud. Oke, saya ingin tanya, pernah nggak saudara terima SMS atau WhatsApp seperti itu? Ini orang ngomong apa? Loh, saya tanya, pernah tidak? Nah, saudara perhatikan. Siapa ngikutin berita 2 hari yang lalu di Medan ada dokter yang aneh sekali, nyuntik vaksin anak ternyata kosong. Nah, ternyata cuma dibilang saya gila, lah kok enak. Nah, itu pasti ada keinginan yang tersembunyi. Masa dia nggak tahu dia dokter kok vaksin itu kosong. Nah, itu contoh dalam itu. Ternyata semua masalah dan bukan masalah yang kita hadapi sangat ditentukan oleh kita ingin apa. Nah, yang paling banyak terjadi, maka itu tolong perhatikan. Kalau ada yang terjerat, hampir terjerat hari ini bertobat. Pernah dengar kata pinjaman online? Untuk setan betul, saudara. Itu setan betul. Saya marah kepada mereka. Orang-orang punya duit ya duit. Betul, saya kutuki mereka bebek mati kamu itu. Karena nyiksa orang. Betul tidak? Berapa banyak hidup hancur gara-gara pinjaman online. Nah, saya tanya, setuju kalau saya katakan bahwa orang yang terjerat hutang dengan pinjaman online karena keinginannya yang salah? Betul atau tidak? Jelas itu. Saya punya kredit sampai hari ini nggak sedikit, tapi bukan untuk kepentingan saya. Semua kredit yang saya harus ambil itu karena keperluan di dalam pelayanan ini. Dan buat saya kalau saya harus bayar kredit itu bukan masalah, memang tanggung jawab saya. Nah, satu kali
saya nggak bisa bayar kredit, tetap bukan masalah buat saya. Loh, kok bisa bukan masalah? Ya memang tanggung jawab kok. Nah, bedakan. Nah, kalau disita bagaimana? Ya nggak apa-apa, memang saya yang salah. Nanti bisa cari lagi kalau waktu yang lain. Nah, itu beda. Jadi saya tidak pernah kredit, saya nggak pernah berutang untuk kepentingan keluarga kami, sama sekali tidak. Selalu untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini contoh. Maka itu mari jujur, suami istri yang rajin bermasalah, kok nggak enak betul. Ada nggak suami istri rajin bermasalah? Banyak. Perhatikan sumbernya, karena yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Nah, dua-dua saling nuntut. Kenapa kamu nggak memenuhi keinginanku? Jawabannya, kamu juga nggak memenuhi keinginanku. Ayo jujur, suami istri sering begitu. Kenapa kamu nggak mau ngerti aku? Ya kamu juga nggak ngerti aku kok. Lucu nggak kalau dua orang menuntut di rumah? Lucu. Jaksa aja kalau kawin dengan jaksa nggak tuntut-tuntutan kok di rumah. Betul? Nah, jadi karena keinginan. Semua penyebabnya karena keinginan. Nah, ternyata yang namanya manusia ini dari melek mata sampai mau tidur merem lagi, coba saya hitung ada berapa ribu keinginan setiap hari yang muncul di hidup kita. Saya percaya ribuan, ratusan, puluhan keinginan yang ada di hidup kita tiap hari. Aja puluhan, ribuan, ratusan, ribuan. Percaya setiap setengah menit kita bisa punya keinginan baru lagi. Nah, itu manusia. Dan ini sumbernya. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-14 ya. Yesaya 14 mulai ayat yang ke-12. Perhatikan. Nah, semua kita dari anak-anak muda sampai orang tua, apa yang kita harus percaya dalam hidup ini? Yesaya 14 ayat 12. Wah, kata Allah itu celaka. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nah, kalau kita mendengar kalimat ini hancur-hancuran enggak? Betul, hancur-hancuran tidak? Hancur ini sekarang, sangat hancur. Padahal dia ini orang hebat yang pernah mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kok bisa ada pribadi sehebat ini yang pernah mengalahkan bangsa-bangsa tiba-tiba jatuh hancur? Alasannya ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, apa? Aku hendak, aku ingin, aku mau, aku harus. Nah, dari sini sumber masalah. Perselingkuhan sama karena keinginan. Oke, saya tanya dulu, ada nggak orang mana lebih enak ya? Karena ada dua kata yang beda dalam bahasa Indonesia, ingin dan butuh atau perlu. Ini ada dua yang beda, butuh atau perlu. Saya tanya, manusia itu perlu marah nggak? Kebutuhan marah itu ada nggak? Namanya manusia. Ada. Seperti manusia butuh tidur, butuh makan, ada. Nah, ini yang penting. Marah kedengarannya dosa, salah. Tapi kalau marah, keinginan marah itu untuk mendidik, boleh atau tidak? Bukan karena dua hal, satu emosi dan dua dendam. Catat itu. Marah itu boleh dan wajib. Ingin marah silakan, asal punya dua tujuan. Asal tidak karena dua hal ini, emosi dan dendam. Nah, itu jahat sekali. Maka itu ada banyak keinginan dalam kehidupan kita, ada banyak kebutuhan keperluan dalam hidup kita. Ini yang kita perlu jaga betul-betul.
Binatang itu keinginannya cuma dua, makan dan berkembang biak. Udah, nggak ada yang lain. Betul tidak? Jadi binatang itu keinginannya cuma dua, makan dan berkembang biak. Sudah. Tapi manusia nggak bisa seperti itu. Ada banyak keinginan, ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi dalam hidup. Tapi tidak boleh, saya ulangi lagi, tidak boleh semua keinginan kita harus dipenuhi. Betul atau salah? Bahaya sekali kalau semua tuntutan itu harus dipenuhi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang telepon saya ingin membawa anaknya ke psikiater, ya, ke ahli jiwa. Saya tanya kenapa? Wih, anak ini kalau sudah marah, pintu jebol, almari jebol. Wih, kuat sekali, saya bilang. Akhirnya orang tuanya ngajak ketemu, ketemu sambil makan. Saya nggak pernah ketemu orang. Umur 23 tahun. Wih, begitu saya ketemu, wajahnya itu wajah yang kemarahan. Dengan nikmat Tuhan, saya ajak ngomong sebentar saja. Ternyata masalahnya dia iri hati, dia anak tengah dari 3 bersaudara. Dia iri hati dengan kakaknya dan dia iri hati dengan adik. Nah, rasa iri hati itu dipupuk sejak dia masih kecil. Sampai orang tuanya juga capek. Kalau kakaknya bisa dapat ini, adik bisa dapat itu, dia harus dapat juga. Nah, jadi di situ sumbernya. Dia punya rasa ingin itu sangat jahat. Terus saya ajak ngomong dia, kamu capek gak sih hidup seperti ini? Capek om, kayak 23 tahun isinya penuh kemarahan. Dalam hidupnya hanya ada kata harus. Roh Kudus menjamah dia untuk dia berubah. Apa yang Tuhan ajarkan? Nah, kalau saudara punya penyakit seperti itu, pokoknya harus. Saya ajarkan kepada dia, mulai hari ini semua yang kamu tuntut, paksakan dirimu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Ternyata ini teori dari Roh Kudus luar biasa. Lakukan yang kamu tidak inginkan. Loh, gimana caranya? Contoh, dia itu akan marah kalau kakaknya atau adiknya memindahkan barang yang geser saja dia marah. Saya pikir orang jahat sekali. Untung cepat diselamatkan, kalau enggak bisa jadi pembunuh dia. Nah, mulai hari ini paksakan dirimu, tahan. Kalau perlu izinkan kakakmu dan adikmu suruh acak-acak kamarmu. Dia tertawa, saudara. Nah, mamanya kaget. Pertama kali itu mamanya dia tertawa. Loh, kenapa kamu tertawa? Ternyata cuma segampang itu. Iya. Nah, uniknya lagi, dia itu gak suka kalau ada orang pegang rambutnya. Dia bilang orang aneh sekali. Karena dia sudah tertawa, saya cek dulu. Saya cek rambutnya, suruh sekalian. Ayo, marah kamu sekarang, marah kamu. Dia gak jadi marah. Nah, ada orang yang kerasukan. Ini roh jahat, saudara. Ini membuat dia jadi orang aneh, jadi orang sombong. Jadi lakukan yang kamu tidak suka orang lain lakukan. Suruh yang di rumah. Saya lihat wajah mamanya, air matanya keluar, tapi mamanya senyum. Dia ngomong, ternyata segampang ini. Iya. Nah, tolong ya, yang punya kemauan terlalu kuat, aku harus. Hari ini saudara sampai keputusan. Suruh orang-orang terdekat saudara melakukan hal yang tidak saudara suka. Dan saudara terima sambil senyum. Jadi iblis itu enggak cuma dilawan dengan doa, ya puji Tuhan. Mereka enggak jadi ngantar anak ini ke psikiater. Sederhana, cuma lakukan, suruh orang buat apa yang kamu enggak suka dalam hidupmu.
Nah, tolong perhatikan. Apalagi kalau ada orang-orang perfeksionis. Tahu kata perfeksionis? Ya, orang perfeksionis itu nggak bisa ngeliat barang miring. Tahu nggak? Semua harus lurus. Itu orang paling capek, saudara. Kira-kira ada nggak yang di rumah seperti itu? Ada? Jadi orang yang nggak bisa lihat barang miring itu orang paling capek. Maunya lurus, kayaknya diatur semuanya. Kenapa Bu Edi? Siapa yang begitu? Oh Dea, mana Dea? Oh ya, Dea di mana kamu Dea? Ada nggak Dea di mana? Bagus, rapi itu bagus. Tapi kalau saudara dipaksa oleh keinginanmu, capek sendiri, betul tidak? Terus mau tinggal dengan siapa? Mau kumpul dengan siapa? Nggak ada orang yang benar, nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Nah, jadi aku ingin, aku hendak, aku mau, harus. Itu bahaya sekali dalam ini. Ketika ada orang yang mau cerai, saya cuma tanya satu, kamu ingin menikah dapat yang bagaimana? Ya begini. Oke, bisa ketemu nggak? Enggak, ya sudah. Setuju saya ngomong ini? Ya sudah, nggak ada memang. Maka itu dalam hidup ini, siapa yang hari-hari terakhir ini nggak bisa tidur, hidupnya penuh kejengkelan, maunya marah saja karena nggak cocok dengan semua orang, nggak puas dengan ini. Kenapa? Iya, anjing papasan jalannya kering-kering, anjingnya dimarahin. Capek dong hidup seperti itu. Iya udah pindah aja ke laut sana sendiri, mana sudah ke hutan sana. Jadi hati-hati dengan aku ingin itu jahat sekali. Katakan kepada dirimu, tidak semua yang aku inginkan harus terpenuhi. Setuju ngomong ini? Tidak harus. Semua kita inginkan terpenuhi, tidak. Nah, orang yang suka menyalahkan orang lain, ada nggak orang suka menyalahkan orang lain? Banyak. Itu karena dia menuntut orang itu bisa memenuhi yang dia inginkan. Tidak ada. Lanjut, masih ayat 13. Hitung ya, aku hendak ini berapa kali? 1, aku hendak naik ke langit. 2, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan. 3, aku hendak duduk di atas pertemuan jauh di sebelah utara. Sebelah utara di zaman itu tempat istana raja. 4, ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sudah kelewatan. Akhirnya jadi sombong. Apa yang terjadi kalau hal-hal yang diinginkan itu dipaksa untuk dipenuhi? Lihat ayat 15. Ayo baca sama-sama. Terjadi apa? Sebaliknya kemana? Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Waduh, ngeri sekali. Akhirnya hancur hidup. Lagi sekali dari yang paling muda sampai yang paling tua, sambil masing-masing kita merenung, ya, aku umur berapa sekarang? Apa yang sudah aku capai dalam hidupku ini? Jangan sesali waktu yang sudah lewat, nggak ada gunanya. Betul? Lebih baik hari ini setiap kita mengambil keputusan, aku mau berubah. Setuju? Aku mau berubah. Aku nggak mau nyesal sudah lewat. Saya bilang gini, seandainya 2019 yang lalu saya menerima lamaran pekerjaan itu, aku nggak susah segini. Ini sudah 2022 tahu. Nggak usah ingat yang sudah lewat 2019. Nggak bisa.
Betul? Hadapi ke depan ini. Ayo istilahnya kita menata. Kenapa Pak Sabto mati? Oh sinyalnya ya. Ayo kita menata hidup kita mulai hari ini. Jangan tunggu besok atau Februari, sekarang. Dengan cara memeriksa keinginan-keinginan kita ini, apa saja yang buat saudara kecewa, buat saudara marah, buat saudara gak suka, ayo berubah. Dengan memutuskan hal yang benar. Maka itu satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Dengar, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Tentang apa? Ayo siapa ingat? Ayo, apa pergumulan Tuhan Yesus? Melawan kehendaknya sendiri. Kalau boleh Bapak, aku nggak mau terima hukuman ini. Tuhan Yesus menawar kepada Bapak. Tapi, nah ini, biarlah bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Saudara, kalau itu tercatat dalam Alkitab, satu-satunya pergumulan yang Tuhan Yesus alami bukan bergumul masalah uang, masalah tempat tinggal, masalah pelayanan. Dia nggak bergumul tentang kurang ajarnya Yudas, kurang ajarnya Petrus, Thomas. Tidak. Dia bergumul bukan kehendakmu, tapi kehendakmu Bapa yang jahat. Nah, kalau dia yang adalah Tuhan bergumul untuk itu, begitu pula hidup kita sebagai manusia. Lebih lagi, karena begitu banyak keinginan-keinginan yang kita inginkan. Maka itu hati-hati mulai hari ini, aku ingin. Jadi saya tanya lagi, semuanya setuju? Masalah-masalah dalam hidup kita selalu karena sebab keinginan yang kita paksakan dalam hidup. Untuk apa saja, cek, periksa, aku ingin, periksa itu dalam hidup kita supaya kita tidak gagal. Maaf, ini saya cerita tentang saya. Suatu kali ada orang tanya, jadi kalau gitu kodem itu masalahnya apa dalam hidup? Mana saudara, saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ditanya seperti itu, saya juga bingung. Bukan berarti saya hidup gak punya masalah, ada. Tapi 99% lah kira-kira. Kalau saya punya masalah, itu pasti masalahnya orang lain. Ngerti gak maksud saya ini? Karena kami suami istri betul-betul bisa menikmati Tuhan, itu luar biasa. Maka itu coba saudara periksa. Kalau saudara punya masalah, dan setelah tahu bahwa penyebab terbesar masalah adalah aku ingin. Maka kalau semua kita mulai hari ini bisa menjaga, menguasai, mengontrol keinginan kita masing-masing, hidup ini luar biasa. Amin. Bagi beberapa saudara dekat dengan saya, saudara pasti ingat saya salah satu lagu yang saya suka. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Itu lagu yang saya suka. Selalu dalam hidup ini ikuti apa yang Tuhan mau. Teman-teman bisa mempengaruhi kita tidak? Sangat bisa. Apalagi teman baik. Nah, saudara perhatikan, teman baik itu belum tentu dia baik dan tidak selalu dia baik. Betul atau salah? Kata teman baik itu artinya dia dekat, dia ngerti. Nah, sampai di sini kelihatan bagus. Oh ya, dia dekat. Oh ya, dia ngerti. Nah, kedekatan teman dekat kita
kebaikan teman baik kita, kita pun harus nilai. Baik yang bagaimana? Pernah kejadian ini sejarah di Korea Selatan, sampai sekarang mereka dua masih di penjara. Berapa tahun yang lalu Korea Selatan punya presiden perempuan pertama. Nah, presiden perempuan pertama ini anak mantan presiden Korea tahun berapa yang ditembak mati presiden ini, ya. Nah, akhirnya setelah berapa dekade anak perempuan presiden ini menyalahkan diri dan terpilih jadi presiden pertama perempuan di Korea Selatan. Woi, rakyat Korea bangga karena punya presiden perempuan. Nah, dia salah. Dia punya sahabat sejak SD, sahabat perempuan. Sangat dekat, sangat dekat. Nah, setelah dia jadi presiden, sahabat ini ya sampai kuliah pun masih berteman. Diajak tinggal di istana negara. Ya, istana presiden Korea itu namanya Blue House, ya, rumah biru. Kalau Amerika White House. Nah, parlemen sudah melarang. Tapi ya presiden ternyata dalam berjalannya pemerintahan belum 2 tahun, teman baik ini memberi nasihat yang sangat jelas. Dan sedihnya presiden ini kok nurut. Nah, tanpa sepengetahuannya, teman baik ini membuat surat-surat palsu kepada konglomerat-konglomerat Korea Selatan dan ditandatangani lagi oleh presiden. Jadi belum 2 tahun dia jadi presiden, langsung dipecat jadi presiden dan masuk penjara 2 tahun karena teman baik. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hari ini belajar firman ini yang mengalami sesuatu. Maka itu penting sekali kita ini tahu kita mau diatur oleh siapa dalam hidup. Maka kalau saudara dan saya hari ini mengambil keputusan yang serius, hanya mau mengikuti keinginan Tuhan saja, hidup ini pasti aman. Jaga hidup kita baik-baik. Nah, saudara, perhatikan. Pernah mendengar kata terpeleset? Pasti kita pernah. Nah, ayo mulai hari ini kita dengan serius menjaga hal ini supaya kalau nggak ada teman baik kita yang mempengaruhi kita, hati-hati tempat-tempat di mana kita berpijak atau berdiri. Itu hati-hati ini. Supaya kita nggak sampai terpeleset. Sudahlah, kalau mulai hari ini saudara dan saya bisa mengendalikan, bisa menguasai, bisa menyetir, aku ingin, aku mau, aku harus, hidup pasti luar biasa. Katakan amin. Hidup pasti luar biasa. Untuk apa saja dalam hidup ini. Kita lihat ayat yang berikut. Filipi 4 ayat 19. Bedakan, ya, bedakan. Apa sih yang Tuhan penuhi untuk hidup kita? Apa yang Bapa penuhi untuk hidup kita? Bedakan. Sudah? Tuhanku akan apa? Ayo, akan apa? Memenuhi. Apa arti kata lain memenuhi? Mencukupi, memberi, menyediakan segala keperluan kita, bukan keinginan kita. Bedakan. Maaf, seandainya ada di antara kita yang sampai saat ini belum pernah bisa membedakan mana keperluan,
dan mana keinginan. Saya ulangi, kalau sampai ada di antara kita sampai hari ini belum bisa membedakan mana keperluan dan mana keinginan, saya nasihati saudara sedang dalam bahaya besar. Betul tidak? Kalau kita hidup tidak bisa membedakan mana keperluan dan mana keinginan, kita sedang dalam bahaya besar. Jadi yang Bapa di surga penuhi bukan yang kita inginkan, tapi yang kita perlukan. Nah, masalah baru muncul. Ternyata yang namanya manusia beda dengan binatang. Jangan tersinggung. Mari kita jujur. Antara kita dengan mereka, binatang dengan manusia, siapa lebih tahu bedanya keinginan dan keperluan? Nah, jawab dong. Gak enak ini memang contoh. Ayo, antara manusia dengan binatang, siapa lebih bisa bedakan? Yang bisa tahu mana keperluan, mana keinginan? Nah, tahu nggak rahasianya? Saya pernah belajar ini, saya tertawa. Kenapa binatang tahu bedanya keperluan dan keinginan? Jawabannya simpel. Sebab binatang nggak punya dompet, nggak punya kantong, nggak punya tas, nggak punya lemari. Kok nggak amin sih? Betul nggak? Maka itu kalau binatang sudah kenyang, makannya beri makanan yang paling enak sekalipun, dimakan nggak? Nolak aja enggak, karena dia nggak bisa nyimpan. Maka itu manusia kebanyakan kantong, hati-hati dong. Ngerti nggak? Ini binatang itu nggak punya dompet, nggak punya lemari, nggak punya tas. Nih yang suka ke pesta bawa kantong kresek, bawa tupperware, awas sekali. Malu awas ya. Heran kok ada orang nggak malu gitu ya. Ampun dah. Maaf, harus bertobat. Sibuk bantu orang pesta, bawa kantong lagi. Belum dimasak sudah habis. Yang datang-datang ikut bawa pulang. Aduh. Pernah nggak malam ini yang punya pesta? Maaf ya, maaf saya ngomong. Nah, binatang itu hanya tahu yang dia perlukan, yang dia inginkan. Dia nggak akan ambil karena nggak bisa disimpan. Hebat ya? Jadi siapa yang lebih mulia, kita atau mereka? Ampun kami itu. Inilah fakta. Terus apa lagi? Menurut muliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau dipikir, woi, kekayaan Tuhan itu luar biasa, betul nggak? Tapi kembali lagi, Dia tidak akan memberikan semua yang Dia punya untuk kita. Yang Dia beri tetap seperti yang kita perlukan. Maaf, ini cuma ngomong, jangan tersinggung. Siapa yang punya pengalaman, saudara sudah pindah berapa kali, pindah rumah berapa kali, masalahnya cuma satu, lemarimu kebanyakan. Ngerti nggak ini contoh ini? Jadi dari rumah yang ini, aduh kurang besar karena lemarinya tambah lagi. Pindah rumah agak gede, aduh beli lemari lagi. Terus pindah lagi, lemari lagi. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Berarti dia, berarti orang ini bukan kaya, nggak tahu diri gitu loh. Betul nggak? Yang namanya manusia hidup mau tambah berapa lemari lagi? Maka itu kita harus bisa berkata cukup dalam hidup. Amin. Nah, di sini kesimpulannya. Jadi kalau saudara dan saya ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, ingin tidur nyenyak, ya
Belajarlah bisa berkata cukup. Amin. Kalau kita bisa berkata cukup, luar biasa. Saudara, seperti yang saudara tahu, kami tidak pernah bisa berkata cukup kalau untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu beda. Tapi untuk diri kami suami istri sudah terbiasa kami bisa berkata cukup. Serius, cukup. Artinya gak lebih, ya cukup. Itu saja. Nah, kalau kita bisa berkata cukup, hidup ini tenang, hidup ini bahagia sekali. Amin, saudara. Percayakan hal itu. Inilah yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi kita harus berhati-hati untuk melangkah menjalani hidup ini. Jadi ingat mulai hari ini, yang Papa sediakan, yang Papa cukupi, yang Papa penuhi bukan keinginan kita, tapi apa kita? Keperluan kita. Nah, bedakan antara keperluan dengan keinginan. Adik kamu di depan sini, Dik. Jangan gemuk kamu tua. Depan sini ada kursi yang kiri situ. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa membedakan mana yang keperluan dan mana yang keinginan. Percaya itu, hidup ini luar biasa. Sungguh-sungguh kita akan mengalami kebahagiaan yang hebat. Kita lanjutkan. Bagaimana kita harus menang atas hidup ini supaya tidak kita izinkan si kunyuk itu, si setan itu merusak dan menghancurkan hidup ini. Mari kita perhatikan. Kita buka kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat. Ayat yang kelima dan keenam. Ini hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah dengan bagaimana? Penuh hikmat, artinya penuh pengertian, supaya tidak dijerat oleh iblis terhadap orang-orang luar. Nah, sekarang semua orang pasti akan melihat pola hidup kita. Pernah dengar istilah asing hedonis? Ya, itu istilah asing. Itu dari satu dewa yang rakusnya luar biasa. Nah, ada akhir zaman ini orang yang dipengaruhi ingin punya barang yang mewah sebanyak-banyaknya. Dipakai juga enggak. Kalau begitu lihat barangku kok pengen, lihat barang itu kok pengen. Nah, hati-hati dengan itu. Hati-hati. Karena apa? Kalau roh hedonisme masuk dalam hidup seseorang, mau punya kekayaan berapa saja, pasti habis. Karena dia ingin beli barang ini, ingin beli barang itu, ingin begini, ingin begitu. Ya. Cara itu hedonisme. Dan itu harus kita perhatikan baik-baik, supaya roh itu tidak masuk ke dalam hidup kita. Kalau sudah masukkan baik. Dan izinkan saya mengatakan ini, ternyata tidak sedikit pendeta-pendeta, gembala-gembala di kota-kota besar yang kemasukan roh hedonisme. Wih, barang-barang mereka menakutkan sekali. Dan mereka merasa tidak bersalah. Maka itu terjadi banyak hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, orang-orang hamba-hamba Tuhan seperti itu hidupnya tidak berhikmat terhadap orang-orang luar. Enggak berhikmat. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, waktu kita hidup ini enggak panjang, singkat saja. Ayo, pergunakan waktu yang ada ini
Jelas artinya untuk memuliakan Tuhan. Ayat 6. Hendaklah apa kita? Kata-kata kita senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Stop dulu. Coba saudara renungkan lalu keluarkan dengan kalimat apa? Orang yang dirasuki oleh keinginan yang besar, yang kuat untuk berbuat jahat, kelihatan nggak dari cara dia ngomong? Ayo, kelihatan nggak dari cara dia ngomong? Kelihatan sekali. Di otaknya dia itu cuma ada uang. Sama dengan orang dikuasai kemabukan. Wah, di otaknya cuma ada alkohol, nggak ada yang lain. Wah, kerasukan. Kalau ada minuman jenis baru keluar, waduh, harganya berapapun ingin beli. Karena itu yang menguasai itu. Orang yang keinginan marahnya sangat tinggi, gampang tersinggung. Kelihatan nggak dalam kata-katanya? Kelihatan. Jadi bagaimana kata-kata kita itu sangat ditentukan oleh keinginan kita tentang apa. Orang yang dikuasai keinginannya percabulan, maaf, kelihatan dari kata-katanya. Maka itu saudara, dalam pergaulan kita setiap hari dalam hidup, tidak salah kalau Tuhan Yesus berkata, mengajar kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti dalam semua kata-kata kita, perbuatan kita harus penuh hikmat terhadap orang luar, dan kata-kata kita biar itu semuanya memuliakan Tuhan. Nama Bapa dikuduskan karena keinginan ini. Oh, jadi pusat hidup kita ada pada keinginan kita. Saya ulangi ayat 6 Filipi Kolose 4. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya kita nggak harus khotbah melulu, tapi dengan sikap hidup kita yang benar, hidup yang dikuasai oleh keinginan Tuhan, hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat kita ini siapa. Hebatnya kalau begitu, ini sungguh luar biasa. Betapa Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita kalau kita selalu dan selalu menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir Filipi 3 ayat 20, Kolose 3 ayat 23. Ayat terakhir. Terima kasih Bapak Engkau hadir untuk kami semua. Kolose 3 ayat 23. Nah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Yahweh dan bukan untuk manusia. Wow, luar biasa. Kalau mulai hari ini dalam hidup kita mengerjakan apa saja, dari hal kecil sampai hal yang besar, perbuatlah itu dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, untuk Bapa di surga. Maka kalau hidup kita seperti ini, saudara, kemanapun kita berjalan melangkah, kemanapun kita, sedang apapun kita, berkata apapun kita, berpikir apapun kita, maka Tuhan yang dipermuliakan. Semua. Dan kita percaya hidup ini tidak akan berat sama sekali. Percaya.
Izinkan saya ngomong untuk saudara kita santri-santri, percayalah kamu nggak pernah mengalami berat itu. Kenapa yang Tuhan sudah buat kata Joko bukan untuk diri kalian sekeluarga, tapi untuk orang banyak. Percaya itu visinya Joko tetap akan berlanjut. Bahkan sampai suatu hari nanti anak-anakmu besar dan santri pun dipanggil pulang ke surga, tetap akan ada pekerjaan. Karena itu bukan milik Joko dan bukan dari Joko, tapi dari Tuhan sendiri. Mama juga begitu. Ya, semua keluarga besar Joko jangan merasa beban berat bumi bagaimana tanggungannya banyak, tidak. Karena yang Joko buat bukan untuk kepentingan keluarga mereka. Dan semua kita orang yang diri tahu akan hal itu. Ini yang seperti Papi katakan dari awal tadi. Saya punya kredit nggak sedikit, tapi bukan untuk saya, bukan untuk istri saya. Dan Tuhan pasti akan bertanggung jawab untuk itu. Maka itu semua kita mulai hari ini, apapun yang kita buat, ialah ayat terakhir ini memotivasi kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan, memuji Tuhan.